melanjutkan uraian-uraian dua video yang lalu. Pada kesempatan ini saya ingin membahas soal the who, yaitu ketika kita merencanakan berkomunikasi, berbicara, itu harus diawali dengan memahami siapa audiens kita, memahami siapa mustami kita. Nah, cara memahami siapa lawan bicara kita, siapa yang diajak bicara kita, siapa yang menjadi target audiens kita adalah banyak aspek. Pertama misalnya pendekatan seksual. Ada laki-laki dan perempuan. Isu untuk laki-laki tentu berbeda dengan isu untuk perempuan. Ada pendekatan misalnya pendidikan. Ada yang kelas dasar, menengah, atas, dan tinggi ya. Itu semua menjelaskan bahwa audiens kita itu mempunyai watak yang berbeda. Orang yang berpendidikan dan yang tidak itu jelas sekali ya. Dari bahasa yang dipakai, cara pendekatan, dan macam-macam, itu semua mewajibkan kepada kita untuk paham tentang masalah itu. Yang ketiga, misalnya pendekatan kelas ekonomi, social ekonomi. Golongan miskin, ada yang golongan menengah, ada yang golongan atas. The have dan the have not. Itu juga menentukan dengan tegas, dengan kuat, dengan syarat yang sangat ketat. Contoh, ya, orang yang kaya dengan orang yang tidak kaya, quote and quote orang yang miskin, itu semua seleranya beda. Ya, tempat makan umpamanya. Orang yang berduit itu soal makan bukan soal mengisi perut atau memenuhi supaya tidak lapar. Baik, ada lagi pendekatan kelas sosial, ya, kelas sosial ekonomi. Jadi ada golongan yang ekonomi bawah, menengah, dan atas. Mereka itu yang menyandang kelompok-kelompok ekonomi tadi itu wataknya, akhlaknya itu sudah tidak sama. Contoh, ketika kita lapar, itu kelas dirinya akan menentukan kemana kita makan. Ke warteg, ke restoran, atau ke hotel. Itu menentukan kelas. Jadi untuk makan saja itu berbeda. Padahal isinya tetap sama lah. Itu juga. Selera itu ditentukan oleh status sosialnya. Ini ciri manusia ya. Jadi tidak bisa disamaratakan. Nah, ini salah satu cara mengenal audiens kita. Cara mengenal lawan bicara kita. Jadi kita harus paham itu. Belum lagi misalnya pendekatan keyakinan. Orang Islam, orang Kristen, orang Hindu itu pada dirinya melekat nilai-nilai keagamaan yang sangat kuat. Jadi tatkala kita berbicara dengan orang Islam, tentu yang harus dihindari adalah apa yang mereka, nilai yang ada pada dirinya dilarang. Makanan yang haram, minuman yang haram, dan lain sebagainya. Berbeda dengan kepada orang Kristen, berbeda juga dengan kepada orang Hindu. Semua mempunyai nilai-nilai yang melekat pada dirinya, melekat pada atribut status sosialnya. Pendekatan umur, misalnya anak kecil, orang dewasa, dan orang tua, faktor umur menyebabkan berbeda cara persepsinya. Anak suka dan tidak suka. Orang dewasa sudah mulai dia mengetahkan akal sehatnya. Orang tua dia tidak mau merasa diajari, dia ingin selalu mengajari orang lain. Nah, itu watak-watak seperti itu harus difahami, terutama oleh seorang komunikator tatkala dia merencanakan berbicara, berkomunikasi dengan pihak lain. Nah, ketika kita paham siapa target audiens kita, kemudian kita tahu apa yang harus kita buat, kita susun, kita rencanakan, kita sampaikan kepada mereka. Pesan yang arif, yang bijak, yang tepat, yang bisa dimengerti oleh audiens kita. Ketika kita tahu siapa mereka. Gitu ya, ini maksudnya. Jadi sekali lagi
Ketika kita melakukan kegiatan komunikasi, apa yang harus kita pahami adalah siapa audiens kita, the who, ya, dari faktor seksualnya, dari faktor umurnya, dari faktor sosial statusnya, dari faktor keyakinannya, dari faktor budayanya, dan lain sebagainya. Supaya kita mengerti bagaimana menyusun pesan yang baik, bagaimana bisa melaksanakan komunikasi yang efektif, yang dimengerti, yang difahami oleh audiens kita. Jadi jangan menyepelekan ya, bahwa orang yang berbeda status ekonomi itu telinganya aja, konsumsi selera telinganya beda. Kalau Anda pergi ke daerah Pantura itu, sepanjang Pantura dari Jakarta sampai Surabaya, kalau Anda setel radio di mobil, itu semua musiknya itu dangdut. Ya. Makin ke dalam, makin ke kota, berubah menjadi jazz. Itu bisa dilihat dari status ekonomi mereka. Siapa mereka yang menyukai lagu-lagu dangdut, dan siapa mereka yang menyukai lagu-lagu jazz, dan siapa mereka yang menyukai lagu-lagu pop. Itu semua menjelaskan siapa mereka, kelas ekonominya, kelas pendidikannya, kelas sosialnya, dan kelas-kelas yang lain. Termasuk nanti sejajar paralel dengan itu ya, paralel dengan itu ya soal selera makan, soal selera tempat, ya, soal selera pakaian, soal memilih warna, soal memilih fashion, dan lain sebagainya. Itu semua harus kita baca sebagai cara atau strategi kita melakukan kegiatan komunikasi supaya berhasil. Begitu, oke? Thank you.